Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama dengan kami di channel His Judgment. Pada kesempatan kali ini kita sama-sama akan mempelajari kembali pelajaran sekolah sahabat kita. Tapi sebelum itu mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk berkat Tuhan yang boleh kami rasakan sampai pada saat ini. Saat ini kami akan mempelajari firman-Mu melalui pelajaran sekolah sahabat. Tuntun kami, berkati kami Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Judul pelajaran sekolah sahabat kita pada sahabat ini, pelajaran ketiga tanggal 20 Juli 2024, berjudul Pertentangan. Ayat intinya terdapat di dalam Markus pasal 2 ayat 27 dan 28. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia, dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, perilaku Yesus, cara berkhotbah dan bahkan penyembuhannya bertentangan langsung dengan tradisi para pemuka agama pada saat itu. Mereka menganggapnya menghujat, pelahap dan teman orang berdosa, pelanggar hari Sabat. Mereka bahkan menuduh Yesus bekerja untuk Belzebul. Ya. Kerabatnya sendiri percaya bahwa Yesus kehilangan akal sehatnya karena terlalu banyak bekerja. Tidak diragukan lagi kehidupan Yesus adalah kehidupan yang kontroversial. Ini yang terjadi karena begitu luar biasanya apa yang dilakukan oleh Yesus, berbeda dari para pemuka agama dan lain sebagainya. Pada pelajaran kali ini kita akan belajar tentang kontroversi mengenai pengampunan dalam Markus pasal 2 ayat 1 sampai 12, kemudian kontroversi tentang makanan Markus 2 ayat 13 sampai 22, dan kontroversi mengenai hari Sabat Markus 2 ayat 23 sampai Markus 3 ayat 6. Juga pertanyaan kontroversial tentang Yesus, di mana pertanyaan tentang dengan kuasa apa dia melakukan keajaiban. Markus 3:22 sampai 30. Apakah Yesus gila? Markus 3 ayat 20 sampai 21 dan ayat 31 sampai 35. Mari kita pelajari bagian yang pertama. Kontroversi atas pengampunan dalam Markus 2 ayat 5. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Ketika Yesus kembali ke rumah Petrus di Kapernaum, banyak orang datang mendengarkan dia. 4 orang sahabat mendekat agar Yesus dapat menyembuhkan temannya yang lumpuh, namun mereka tidak dapat mendekatinya. Bertekad untuk membawanya kepada Yesus, mereka naik ke atap dan membuat lubang untuk menurunkannya. Perkataan Yesus terhenti dan semua orang tetap diam, menunggu untuk melihat apa yang akan Yesus lakukan. Dosamu telah diampuni. Markus 2 ayat 5. Orang lumpuh itu bisa saja berkata, yang saya perlukan hanyalah berjalan. Tapi dia tidak melakukannya. Yesus menyembuhkan akar penyakitnya. Dia tidak peduli untuk tidak berjalan lagi, tapi tentang pengampunan yang memberi kedamaian pada jiwanya. Bagi ahli-ahli Taurat, ini adalah penghujatan. Ini benar jika Yesus bukan Tuhan. Untuk menunjukkan bahwa dia mempunyai kuasa untuk mengampuni, Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Ya. Jadi bagi ahli-ahli Taurat, apa yang dia sampaikan ini merupakan penghujatan. Karena Yesus bukan Tuhan jika itu benar. Kalau Yesus benar-benar bukan Tuhan, terus dia mengatakan hal seperti ini adalah penghujatan. Dan bagi mereka ini sebuah penghujatan. Orang-orang memuji Allah karena memberikan Yesus kuasa untuk mengampuni dosa. Orang lumpuh itu berjalan, namun para ahli Taurat dibiarkan buta, tidak mampu melihat bahwa Yesus dapat membaca pikiran mereka, mengampuni orang berdosa dan memberinya kesembuhan. Bagian selanjutnya, kontroversi makanan. Dalam Markus 2 ayat 14, kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi anak Alfeus duduk di rumah cukai, lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku."
Maka berdirilah Lewi lalu mengikuti dia. Tidak sulit membayangkan kontroversi yang ditimbulkan oleh seruan Lewi. Bagi seorang Yahudi, seorang pemungut cukai lebih buruk daripada seorang non-Yahudi. Dia adalah seorang Yahudi pemberontak, dijual kepada musuh-musuhnya. Mereka tidak bisa makan bersamanya atau menyentuhnya. Namun, keadaan menjadi lebih buruk. Yesus tidak hanya makan di rumah pemungut cukai, ia dikelilingi oleh banyak orang seperti dia. Para kritikus tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Apakah maksudnya ia makan dan minum bersama pemungut cukai dan orang berdosa? Yesus membantahnya secara logis. Di manakah yang lebih baik daripada di sini saya dapat menemukan orang-orang berdosa untuk diselamatkan? Selain itu, dia menantang mereka untuk memeriksa perasaan mereka sendiri. Mereka harus belajar mengasihi. Bagian selanjutnya, di ayat 19 jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa, sedang mempelai itu bersama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa." Bukannya belajar mengasihi, orang-orang Farisi malah menghasut murid-murid Yohanes untuk ikut mengkritik mereka. Mengapa murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa sedangkan murid-muridmu tidak? Tanggapan Yesus datang dalam bentuk perumpamaan. Perumpamaan tentang perkawinan yang terdapat dalam Markus 2 ayat 19-20. Bagaimana seseorang bisa berpuasa di pesta pernikahan? Mempelai laki-lakinya adalah Yesus, para tamu adalah para murid. Ketika Yesus mati dan dibangkitkan, maka murid-muridnya perlu berpuasa. Perumpamaan tentang yang baru dan yang lama Markus 2 ayat 21-22. Di mana ajaran Yesus tidak hidup di tempat ajaran tradisi yang sudah mati dan sebaliknya. Bagian selanjutnya adalah kontroversi mengenai hari Sabat, Markus 2 ayat 24. Maka kata orang-orang Farisi kepadanya, "Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Orang-orang Farisi mengajarkan 39 bentuk pekerjaan yang melanggar istirahat Sabat yang ditetapkan oleh Tuhan. Dengan mengambil gandum dan membuang kulitnya untuk dimakan, para murid melakukan 3 pekerjaan terlarang pada hari Sabat, yaitu memanen, mengirik, dan menampi. Ya, ini aturan mereka ini sudah sama dengan bekerja bagi mereka. Tanggapan Yesus, "Tidakkah kamu ingat bahwa Daud ketika dia lapar memakan roti yang telah dikuduskan, yang hanya boleh dimakan oleh para imam?" Belakangan, Yesus melakukan pekerjaan yang tidak termasuk di antara 39 pekerjaan tersebut, namun juga dianggap sebagai pelanggaran terhadap hari Sabat, yaitu penyembuhan. Tanggapan Yesus bagi mereka, yang manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa atau membunuh? Pada akhirnya, Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat, dan Dia memberikannya kepada kita demi kebaikan kita. Anehnya, para pemelihara hari Sabat yang bersemangat itu merencanakan sebuah pembunuhan. Ini yang terjadi. Pertanyaan kontroversial tentang Yesus selanjutnya. Dengan kekuatan apa dia melakukan keajaiban? Dalam Markus 3:22, dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, "Ia kerasukan Belzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan." Wow, luar biasa. Markus memulai cerita tentang keluarga Yesus, namun menyelanya dengan menceritakan kontroversi dengan orang Farisi. Nanti dia akan kembali ke cerita pertama. Pola ini digunakan oleh Markus dalam beberapa kesempatan untuk menggabungkan dua cerita serupa dengan menonjolkan cerita sentral sebagai cerita yang paling penting. Yaitu dalam Markus pasal 3:20-21 sedang mencarinya, dalam Markus 3:31-35 sedang mencarinya. Markus 3:22 dan sampai 30 tuduhan orang Farisi. Ini ya. Dalam hal ini, cerita yang penting adalah tuduhan ahli-ahli Taurat mengenai kuasa apa yang memungkinkan Yesus mengusir setan. Sekali lagi, Yesus menggunakan sebuah perumpamaan untuk menunjukkan betapa tidak masuk akalnya tuduhan yang ditujukan kepadanya. Yesus dituduh setan memasuki rumah orang kuat atau setan, mengikatnya,
dan dengan demikian dapat merampas harta bendanya, membebaskan kerasukan setan. Hal ini juga merupakan kesempatan untuk memperingatkan bahayanya menghubungkan pekerjaan Roh Kudus dengan iblis. Nah, ini yang terjadi. Orang-orang mengatakan bahwa dia menggunakan kuasa setan untuk mengusir setan dan lain sebagainya. Saudara-saudaraku, kita harus berhati-hati dengan hal ini. Kadangkala kita juga menggunakan kesempatan seperti ini menghubungkan pekerjaan Roh Kudus dengan iblis. Kita harus berhati-hati akan hal itu. Betapa bahayanya. Ya, ini yang dituduhkan oleh orang-orang ahli-ahli Taurat yang berusaha untuk menuduh Yesus, mencari-cari kesalahannya. Kemudian pertanyaan, apakah Yesus gila? Dalam Markus 3:21, waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Bayangkan, kaum keluarganya ketika melihat hal itu, mereka mencoba untuk menghentikan dia. Karena mereka pikir dia ini sudah lain. Apa yang membuat keluarga Yesus mengira dia sudah gila? Terlalu banyak bekerja katanya. Stres karena diskusi terus-menerus dengan ahli Taurat dan orang Farisi. Wah, luar biasa. Setelah memberi tanda kurung singkat, Markus melanjutkan ceritanya, memperkenalkan kerabat yang mencari Yesus, ibunya dan saudara-saudaranya. Betapa kurangnya perhatian Yesus terhadap keluarganya. Tapi penampilan memang menipu. Ibu dan saudara laki-lakinya salah. Meninggalkan pekerjaannya untuk mengurus mereka pada saat itu merugikan misinya dan diri mereka sendiri. Yang lebih penting dari ikatan duniawi adalah ikatan yang mempersatukan Yesus dengan keluarga rohaninya. Barang siapa melakukan kehendak Allah, ia adalah saudara laki-laki dan perempuanku dan ibuku. Markus 3 ayat 35. Sebagai kutipan yang terakhir, semangat penganiayaan tidak akan timbul terhadap mereka yang tidak memiliki hubungan dengan Tuhan, sehingga tidak memiliki kekuatan moral. Gerakan ini akan dilancarkan terhadap orang-orang beriman yang tidak memberikan kelonggaran terhadap dunia dan tidak akan terpengaruh oleh opini-opininya, dukungannya, atau penolakannya. Sebuah agama yang memberikan kesaksian hidup yang mendukung kekudusan dan yang menegur kesombongan, keegoisan, keserakahan, dan dosa-dosa yang modis akan dibenci oleh dunia dan oleh orang-orang Kristen yang dangkal. Ketika Anda menderita celaan dan penganiayaan, Anda berada di tengah-tengah kelompok yang sangat baik, karena Yesus menanggung semuanya, dan lebih banyak lagi, jika Anda adalah penjaga Tuhan yang setia. Hal-hal ini merupakan pujian bagi Anda. Jiwa-jiwa heroiklah yang akan menjadi kenyataan jika mereka berdiri sendiri, yang akan memenangkan mahkota yang tidak dapat binasa. Demikianlah pelajaran sekolah sahabat kita pada saat ini. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pelajaran firman Tuhan melalui pelajaran sekolah sahabat yang boleh kami ikuti bersama. Kiranya Tuhan akan menuntun kami, memberikan kami hikmat agar kami dapat mengerti, dapat kami hidupkan dalam kehidupan kami. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan kiranya memberkati kita semua.